Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, thanks for coming in my video. Perkenalkan, saya mahasiswi Institut Kesehatan Helvetia. Nama saya Melia Sukma dari kelas 2C, jurusan S1 Farmasi. Di video kali ini, saya akan memaparkan materi dengan judul Farmakokinetika, yaitu nasib obat dalam tubuh. Langsung saja, ini dia penjelasannya. Dalam praktik terapeutik, obat harus dapat mencapai tempat kerja yang diinginkan. Dalam beberapa hal, obat dapat diberikan langsung kepada tempat kerjanya. Misalnya, pemberian topikal obat antiinflamasi pada kulit atau membran mukosa yang meradang, atau obat harus diabsorpsi dari tempat pemberiannya ke dalam darah dan didistribusikan ke tempat pekerjanya, dan akhirnya setelah memberikan efek, obat harus dikeluarkan dengan kecepatan tertentu dengan cara metabolisme, ekskresi, atau keduanya. Yang pertama yaitu absorpsi. Absorpsi merupakan proses masuknya obat dari tempat pemberiannya ke dalam darah. Tempat pemberian obat adalah oral, kulit, paru, otot, dan lain-lain. Tempat pemberian obat yang utama adalah melalui oral, karena mempunyai tempat absorpsi yang sangat luas pada usus halus, yakni 200 meter kuadrat. Secara garis besar atau dalam hitungan 100%, yang melalui saluran cerna akan berkurang kadarnya melalui yang pertama, kita lambangkan dengan huruf A% tidak diabsorpsi di sel epitel usus halus. Yang kedua, B% di metabolisme di dinding halus. Yang ketiga, selanjutnya obat melalui pembuluh darah kapiler, pembuluh darah mesenterik, vena porta, lalu ke hati. Yang keempat, C% di metabolisme di hati. Sehingga ketika sampai di dalam darah dan siap untuk melakukan efek kadarnya, yaitu 100 dikurang A dikurang dalam kurung B tambah C. Nilai B tambah C selanjutnya disebut eliminasi presistemik atau metabolisme lintas pertama. Proses absorpsi obat melewati membran sel terbagi menjadi 4 macam, yaitu pertama, difusi pasif. Absorpsi sebagian besar obat secara difusi pasif, maka sebagai barier absorpsi adalah membran sel epitel saluran cerna yang seperti halnya semua membran sel tubuh kita merupakan lipid bilayer. Dengan demikian, agar dapat melintasi membran sel tersebut, molekul obat harus mempunyai kelarutan dalam lemak atau setelah larut terlebih dahulu dalam air. Kecepatan difusi berbanding lurus dengan derajat kelarutan lemak molekul obat, atau selain kadar obat lintas membran yang merupakan driving force proses difusi, dan dengan luasnya area permukaan membran tempat difusi. Pemberian obat sublingual hanya untuk obat yang sangat larut dalam lemak karena luas permukaan absorpsinya kecil, sehingga obat harus melarut dan diabsorpsi dengan sangat cepat, misalnya nitrogliserin. Kebanyakan obat merupakan elektrolit lemah, yaitu asam lemah atau basa lemah. Dalam air, elektrolit lemah ini akan terionisasi menjadi bentuk ionnya. Derajat ionisasi obat bergantung pada konstanta ionisasi obat atau pKa dan pada pH larutan di mana obat berada. Pada difusi pasif, hanya bentuk nonion yang mempunyai kelarutan lemak yang dapat berdifusi, sedangkan bentuk ion tidak dapat berdifusi karena tidak mempunyai kelarutan lemak. Untuk asam lemah, pH tinggi usus akan meningkatkan ionisasinya dan mengurangi bentuk nonionnya. Hal sebaliknya berlaku untuk basa lemah. Oleh karena bentuk nonion dan bentuk ion berada dalam kesetimbangan, maka setelah bentuk nonion diabsorpsi, kesetimbangan akan bergeser ke arah bentuk nonion,
sehingga absorpsi akan berjalan terus sampai habis. Yang kedua yaitu transport aktif. Transport aktif merupakan transport yang difasilitasi oleh pembawa. Karakteristik dari transport aktif adalah pemindahan obat melawan gradien konsentrasinya, di mana obat dari tempat dengan konsentrasi rendah dibawa dengan konsentrasi tinggi. Oleh karena itu, diperlukan energi untuk transport aktif. Transport aktif membutuhkan carrier yang mengikat obat, membawanya melintasi membran dan melepaskannya di sisi lainnya. Molekul pembawa sangat selektif terhadap molekul obat tertentu, misalnya transport aktif iodida dari darah ke koloid kelenjar tiroid. Yang ketiga yaitu difusi difasilitasi. Difusi difasilitasi merupakan transport yang difasilitasi oleh pembawa. Perbedaannya dengan transport aktif adalah obat bergerak melalui gradien konsentrasi dari konsentrasi tinggi dibawa ke konsentrasi rendah, sehingga tidak memerlukan energi. Yang keempat yaitu transport vesikular. Transport vesikular adalah proses penelanan partikel atau zat tertentu oleh sel. Pinositosis dan fagositosis adalah bentuk dari transport vesikular. Selama pinositosis atau fagositosis, membran sel mengelilingi material dan menelannya dan melepaskannya di sisi lainnya. Transport vesikular digunakan untuk absorpsi vaksin, polio, dan protein berukuran besar. Yang kelima yaitu pore transport. Molekul yang sangat kecil seperti urea, air, dan gula dapat dengan cepat menembus membran bila membran memiliki pori-pori. Yang keenam yaitu pembentukan ion pair, obat yang bersifat elektrolit kuat atau molekul yang terionisasi kuat seperti amin kuartener yang dapat mempertahankan muatannya dalam semua pH fisiologis dapat menembus membran dengan membentuk ikatan dengan molekul dengan muatan yang berlawanan sehingga muatan keseluruhan netral. Kompleks netral ini berdifusi dengan lebih mudah melewati membran. Selanjutnya yang kedua yaitu distribusi. Distribusi obat dalam tubuh dipengaruhi oleh ikatan protein plasma, volume distribusi, sawar darah otak, dan sawar urin. Yang pertama yaitu ikatan protein plasma. Dalam darah, obat diikat oleh protein plasma dalam berbagai ikatan lemah atau ikatan hidrofobik, van der Waals, hidrogen, dan ionik. Ada beberapa macam protein plasma. Yang pertama, albumin, mengikat obat asam dan obat netral, misalnya steroid, serta bilirubin dan asam-asam lemak. Yang kedua, A-glikoprotein, mengikat obat basa. Yang ketiga, CBG, khususnya mengikat kortikosteroid. CBG yaitu kortikosteroid binding globulin. Yang keempat yaitu SSBG, sex steroid binding globulin, khusus mengikat hormon kelamin. Obat yang terikat oleh protein plasma akan dibawa oleh darah ke seluruh tubuh. Karena ikatan obat dengan protein plasma merupakan ikatan reversibel, maka jika obat bebas telah masuk ke dalam jaringan, menyebabkan obat yang terikat protein akan menjadi bebas. Sehingga distribusi berjalan terus sampai habis. Obat yang berikatan pada tempat yang sama pada protein plasma dapat saling bersaing untuk dapat berikatan, karena tempat ikatan pada protein plasma tersebut terbatas, maka obat yang ada pada dosis terapi dapat menjenuhkan protein plasma dan menggeserkan obat lain yang berikatan pada protein yang sama, sehingga obat bebas ini akan menimbulkan efek farmakologi atau dieliminasi tubuh. Interaksi pergeseran protein akan bermakna secara klinik bila obat yang digeser memenuhi 3 syarat berikut. Yang pertama, ikatan protein tinggi lebih besar dari 85%. Yang kedua, volume distribusi kecil dari 0,15 liter per kilogram. Yang ketiga,
margin of safety kecil. Volume distribusi adalah volume di mana obat terdistribusi dalam kadar plasma. Jadi, volume distribusi bukanlah volume yang sebenarnya, tetapi merupakan volume semu yang menggambarkan luasnya distribusi obat dalam tubuh. Kemudian, sawar darah otak merupakan sawar antara darah dan otak yang berupa sel endotel pembuluh darah kapiler di otak, membentuk tight junction, dan pembuluh kapiler ini dibalut oleh tangan-tangan astrosit otak yang merupakan berlapis-lapis membran sel. Dengan demikian, hanya obat-obat yang larut dalam lemak yang dapat melewatinya. Akan tetapi, obat larut lemak yang merupakan substrat P, glikoprotein, dan MRP yang terdapat pada membran yang akan dikeluarkan dari otak. Kemudian, sawar uri terdiri dari satu lapis epitel fili dan satu lapis sel endotel kapiler dari fetus. Jadi, mirip sawar lapisan cerna. Karena itu, obat yang dapat diabsorpsi melalui pemberian oral juga dapat memasuki fetus melalui sawar uri. Terdapat B-glikoprotein pada sawar uri seperti pada sawar darah otak. Yang ketiga yaitu metabolisme. Metabolisme obat terutama terjadi di hati, yakni di membran retikulum endoplasma dan sitosol. Tempat metabolisme ekstrahepatik adalah dinding usus, ginjal, paru, darah, otak, kulit, dan lumen kolon. Tujuan metabolisme obat adalah mengubah obat yang non-polar menjadi polar agar dapat diekskresi melalui ginjal atau empedu. Dengan perubahan ini umumnya obat diubah dari aktif menjadi inaktif, tapi sebagian berubah menjadi lebih aktif, kurang aktif, atau menjadi toksik. Reaksi metabolisme terdiri dari fase 1 dan fase 2. Selanjutnya yaitu ekskresi. Organ terpenting dalam proses ekskresi yaitu ginjal. Obat diekskresikan ginjal dalam bentuk utuh atau dalam bentuk metabolitnya. Fungsi ginjal mengalami kematangan pada usia 6 sampai 12 bulan setelah dewasa, serta menurun 1% per tahun. Ekskresi melalui ginjal melibatkan 3 proses. Proses pertama yaitu filtrasi glomerulus. Filtrasi glomerulus menghasilkan ultrafiltrat yaitu plasma minus protein. Selanjutnya, reabsorpsi. Reabsorpsi pasif terjadi di sepanjang tubulus dalam bentuk-bentuk nonion obat yang larut dalam lemak. Kemudian, sekresi aktif. Sekresi aktif dari darah menuju tubulus proksimal terjadi melalui transport membran P-glikoprotein dan MRP dengan selektivitas yang berbeda. Ekskresi obat utama yang kedua adalah melalui empedu ke dalam usus dan keluar bersama feses. Obat hasil metabolisme yang dikeluarkan melalui empedu dapat diuraikan oleh flora usus menjadi obat awal yang dapat diserap kembali dari usus dalam aliran darah yang disebut siklus enterohepatik. Obat dalam metabolit yang larut lemak dapat direabsorpsi kembali ke dalam tubuh dari lumen usus. Ekskresi obat juga dapat melalui paru, ASI, saliva, keringat, dan air mata. Ekskresi melalui paru terutama untuk eliminasi gas anestetik umum. Baiklah, itu tadi penjelasan saya mengenai farmakokinetika, yaitu nasib obat dalam tubuh. Saya harap teman-teman bisa senang melihat video saya dan mudah untuk dipelajari. Thanks for watching in my video, and I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.